اللهم أصلح أمة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumid darain amin. Thumma ma'a dhalika kullihi fa innal 'abda dha'ifun waz-zamanu sa'bun wa amrud dini mutaraji'un wal faraghi qalilun wasyughlu kathirun wal umru qasirun wa fil amali taqsir. Imam Ghazali, guru besar kita, menyatakan lanjutan dari pengajian kita minggu yang sudah lewat. Tsumma ma'a dzalika kullihi. Kemudian bersama itu, apa yang telah kami sebutkan, katanya Imam Ghazali, tentang ujian-ujian melakukan ibadah kepada Allah, seluruhnya itu harus dihadapi dengan kekuatan batin kita, dengan semangat, dengan hati yang ikhlas, dengan keteguhan jiwa, dengan tanpa mengeluh. Karena kalau tidak kita melakukan ibadah itu tanpa ikhlas, tanpa keyakinan, maka tidak ada artinya amalan yang kita lakukan itu. Kenapa? Karena pasti di dalam hati kita mengeluh, pasti di dalam hati kita berbicara yang enggak. Pasti kita tidak istiqomah. Karena terlalu besar yang namanya ujian ibadah itu. Dan kita ini manusia lemah, manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah. Jadi tidak berdaya. Jadi yang mendukungnya apa? Keyakinan, ikhlas, dan istiqomah. Itu yang mendukung hati kita sehingga mampu melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena jelas manusia ini, kita semua, kita ini manusia ya, cepatnya mengeluh, cepatnya merintih. Karena memang kita manusia memang lemah. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fa innal abda dha'ifun. Maka sebenarnya hamba itu lemah, tidak mampu, tidak berdaya menghadapi ujian yang begitu besarnya. Sehingga kita dituntun oleh guru besar kita Maulana Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid dengan tuntunan, dengan wejangan, harus kita semua
meyakini Allah terutama. Kita semua yakin kepada Rasulullah dengan cara yang mendalam. Yakin juga kepada guru kita. Setelah itu barulah muncul keikhlasan. Karena kita yakin kepada Allah, Rasulullah dan guru kita, muncul keikhlasan di dalam hati kita. Dengan keikhlasan ini, maka bersabarlah kita menghadapi ujian-ujian yang datang kepada kita. Sehingga kita menjadi istiqomah. Rahasia dari Maulana Syekh. Ini ilmu bebuyutan istilahnya. Ilmu dari dulu sampai Rasulullah. Yakin, ikhlas, istiqomah. Sehingga kita tidak boleh meremehkan, terutama Rasulullah. Tidak boleh meremehkan guru kita juga, karena itu terkait kepada Rasulullah. Agar kenapa kita tidak meremehkan guru kita, tidak boleh meremehkan guru kita, agar di dalam hati kita selalu mencintai Rasulullah, selalu yakin kepada Rasulullah, apa yang diucapkan, apa yang disabdakan Rasulullah. Kalau sudah begitu, maka dalamlah keyakinan kita kepada Allah. Ini memang harus wajib di dalam hati kita, meyakini yang sangat mendalam kepada Allah, Rasulullah, dan guru kita. Kenapa? Kalau tidak begitu, goyah kita. Karena zaman sekarang zaman sulit. Wa zamanu sa'bun. Dulu Imam Ghazali saja mengatakan zamannya sulit, paceklik. Ada kata ada. Dulu zaman Imam Ghazali tahun bahula sudah mengatakan zamannya itu zaman ore. Nah, itu bahasa Sasak. Kalau zaman Indonesia, bahasa desanya zaman Indonesia. Kalau Indonesianya zaman edan. Mengatakan modern tapi edan. Zaman yang tidak tahu manusia ini mau kemana, tujuan hidupnya tidak tahu. Kebanyakan wa amrud dini mutarajiun. Katanya Imam Ghazali, perkara agama juga saat Imam Ghazali ini, saatnya Imam Ghazali. Beliau ngarang Imam Ghazali bukan zamannya di dasar luar. Zamannya waktu di Sikur ini nggak ada namanya Sikur dulu, zaman siapa? Imam Ghazali. Ini zaman dulu Imam Ghazali. Wa amrud dini mutaraji'un. Perkara agama saja mutaraji kembali seperti Rasulullah pertama kali, naqsun wa da'af, kurang dan lemah. Itu zaman Imam Ghazali. Bagaimana sekarang perkara agama? Dulu saja waktu Imam Ghazali lemah dan kurang. Banyak orang joget juga zaman Imam Ghazali berarti. Kalau sekarang ibunya orang joget. Sekarang, zaman sekarang ini orang melakukan hal-hal yang tidak benar itu banyak sekali zaman sekarang ini. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Dulu Imam Ghazali. Sekarang bagaimana? Ya sepihak. Kalau sekarang ya sudah jelas. Nyata sekarang kejahatan itu. Dulu orang melakukan kejahatan mungkin sembunyi-sembunyi tapi kelihatan sebentar. Nah sekarang tidak ada istilahnya sembunyi-sembunyi. Zaman apa? Nah zaman apa ini? Orang joget itu paling ngeri. Namanya di orang Sikur itu menamakan joget itu adalah jangger. Jangger. Kalau kita dengar nama jangger itu ngeri, kita anggap itu dusela bahasanya.
Terus bahasanya leak, bahasa Balinya leak. Kalau orang jangger ini udah ngeri. Anunya dibuat dari apa? Tidak tahu kita. Kalau orang jangger itu zaman dulu, tapi sekarang ya sedikit-dikit joget, sedikit-dikit joget. Ada namanya TikTok joget. Lebih parah lagi zaman sekarang. Pakai mukena saja joget dia. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau Imam Ghazali tidak ada ceritanya orang pakai mukena joget. Tidak ada istilahnya zaman Imam Ghazali ini orang pakai mukena disco. Sekarang kelebihan sekarang. Subhanallah. Makanya harus kita hadapi masa sekarang ini dengan hati yang apa? Ikhlas. Wal faragu qalilun, katanya Imam Ghazali lagi. Dulu zamannya Imam Ghazali ini kosong dari kesibukan itu sedikit. Orang sibuk dengan dunia, mencari nafkah, mencari rezeki, mencari itu dan ini. Sibuk sehingga nafsi-nafsi zamannya Imam Ghazali tidak tahu orang tuanya, tidak tahu papunya, sampai-sampai tidak tahu teman tidurnya, istrinya. Siapa kamu? Tidak tahu. Itu kan saking sibuknya, tidak ada kosong, sedikit kosong waktunya, sedikit. Wasyughul katsir, kebanyakan sibuk manusia zaman dulu, zaman Imam Ghazali. Kalau sekarang super sibuk. Sekarang kaca bisa dibuat menjadi kapal terbang, batu bisa dimakan. Zaman sekarang tanah bisa dimakan, sampah jadi melihara. Sampah sekarang aneh. Dulu siapa yang memakan sampah? Ada? Tidak ada. Sekarang orang makan sampah semua. Ustaz Sawal itu makan sampah dia. Maksud saya dia jual sampah-sampah itu. Kan ada botol minum-minum itu kan dikumpul lalu dijual. Setelah itu dimakan. Kan makan dan dia. Ini kesibukan manusia. Kalau dulu kan tidak ada istilahnya makan batu, tidak ada sama Imam Ghazali, tapi itu sibuknya luar biasa. Sekarang orang tua kita dulu, orang tua kan tidak ada orang jual batu dulu. Dulu tidak ada orang jual batu. Dan ada istilah saling gotong royong. Kalau zaman dahulu itu kita gotong royong, buat rumah gotong royong, ambil batu gotong royong. Kalau sudah gendang dibunyikan, wih, batu itu habis diangkut. Tidak ada yang bayar-bayar, tidak ada. Terus orang tua mengatakan nanti zaman yang akan datang akan ada zaman di mana manusia makan batu. Kita bingung, saya kira makan batu langsung makan batunya. Makan pasir, makan sampah. Allah. Dong kalah hewan jadinya kalau sampai sampah yang dimakan. Sampai begitu pemikiran kita. Ternyata sekarang nyata, ya Allah, orang berebut-rebutan makan sampah sekarang. Dulu Yusuf Kala mau buat tempat pembuatan sampah-sampah itu dimasukkan jadi mesin. Itu di demo. Kenapa? Karena mengurangi pencarian nafkah bagi orang-orang yang mencari sampah. Akhirnya kalah Yusuf Kala, tidak jadi buat tempat pembuangan sampah, terus dijadikan jadi apa tidak tahu. Nah begitulah, karena saking beratnya zaman sekarang ini, orang berebutan makan sampah. Wal umru qasir,
Imam Ghazali menyatakan wal umru qasir. Dalam begini sibuknya kita, dalam begini repotnya kita, kata Imam Ghazali, wal umru qasir, umur kita pendek sekali. Ada orang berumur 200 tahun di sini? Mungkin ada jadi papu di sini. Orang dulu zaman Nabi Nuh umur orang 1000 tahun. Ada umur 1000 tahun sekarang? Sudah 63 tahun saja lemah kita. Umur 40 saja, apalagi 40 saja. Saya setengah abad, udah lemah. Penyakit ada aja satu. Penyakit itu, penyakit ini namanya datang minta tolong untuk nginep sebentar di ibadat kita. Itu sekedar setengah abad, 50 tahun sudah pusing kepala kita hidupnya. Kalau masih muda, iya enerjik, olahraganya kuat, sepak bolanya 10 kali. Tapi sekarang ya Allah lemah kita. Makanya umur kita ini kok pendek, sebenarnya pendek. Dulu kalau umur 100 tahun itu baru anak-anak itu mungkin. Zaman Nabi Nuh alaihissalam masih anak-anak itu. 100 tahun umurnya anak-anak. Wabil amali tafsir. Terus umur kita pendek, lalu amal kita taksir. Maksudnya taksir ini memperpendek amalan kita. Yang tadinya 10 menit amalan kita sebenarnya seharusnya menjadi 30 menit. Oh enggak jadi, yang 10 menit menjadi 5 menit kan. Sholatnya kayak Allahu Akbar, bacanya Al-Fatihah pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas. Tapi karena masanya sekarang lain, banyak kerepotan. Yang tadinya sholatnya 10 menit menjadi 2 menit jadinya. Ya ada orang sholat tarawih itu 7 menit. Ada, saya lihat di YouTube itu, menit sholat tarawih. Bener. Lihat saja di YouTube, ada saja YouTube itu. Gini dia. Subhanallah. Tapi untung ada YouTube ya, kita tahu. Semuanya kita tahu di dalamnya. Mau lihat apa, ada saja. Bebek moncet di atas langit ada. Lihat saja. Kerbau pakai baju ada. Cari saja di internet itu ada saja. Lengkap di sana. Wan naqidu basir. Lagi-lagi Imam Ghazali mengatakan wan naqidu basir. Sedangkan malaikat raqib selalu memandang kita, selalu memantau kita, menulis catatan amal apa yang kita lakukan. Tahu umur kita pendek, Imam Ghazali lagi. Malaikat raqib itu memantau kita, apa yang kita mau lakukan. Wal ajal qaribun. Karena sibuk kita, karena rajinnya kita mencari dunia, akhirnya tidak tahu ajal kita dekat. Tidak tahu nyawa kita sudah di tenggorokan, mata kita tidur. Kenapa? Karena sibuknya, dibilang kita terus hidup. Ada ceritanya ini pada hari ini kita, besok kita akan mati, ada tahu? Ada merasa di dalam hati kita, oh besok saya akan mati, ada? Besok tidak ada yang berjalan gitu. Saya besok siapa yang nyolatin saya? Siapa yang pasangan
kait kapan saya. Ada yang berpikir begitu sekarang di sini? Tidak ada. Padahal nggak tahu. Mungkin nanti malam kita meninggal dunia, atau besok kita meninggal dunia, atau lagi 5 menit kita meninggal dunia, nggak tahu. Ayo, siapa yang menjamin sekarang kita bisa ini besok? Ada. Nah, tapi kalau orang nggak tahu, oh ada saya katanya. Kalau tidak tahu, tapi kalau orang yang mengerti para ulama, udah berani menjamin dirinya besok akan hidup. Maka tidak ada program selain akhirat. Kalau para ulama tetap memikirkan bagaimana besoknya. Apakah saya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Apa yang aku lakukan? Itu ulama-ulama yang soleh selalu memikirkan masa depan akhiratnya. Dia berpikir kapan dia akan mati. Ulama selalu mengatakan bahwa dirinya ini adalah manusia yang akan menghadapi tantangan kelak di akhirat, ujian yang sangat berat di akhirat. Kalau dia tidak beramal soleh di muka dunia ini. Makanya para ulama, termasuk ulama-ulama ini adalah yang dinyatakan oleh Allah manusia yang paling takut kepada Allah. Karena selalu ngaji dia. Kenapa takut ngaji? Tetap ngaji, tetap mempelajari tentang akhirat. Akhirat itu sepertinya di mukanya.